Kami dari Kelompok 1 Psikoanalisis. Hai, nama aku Ina. Hai, nama aku Aldi. Hai, nama aku Latifa. Halo, nama aku Tita. Hai, aku Javier. Hai, nama aku Firman. Hai, aku Amel. Kalian mau tahu nggak apa itu psikoanalisis? Simak penjelasannya yuk. Teori psikoanalisis adalah sebuah kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang bertujuan untuk memahami struktur mental manusia, terutama berfokus pada konsep-konsep seperti kesadaran, ketidaksadaran, id, ego, dan superego. Teori ini menekankan pentingnya pengaruh pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian seseorang dan mengidentifikasi konflik batin yang mendasari perilaku manusia. Nah, itu tadi pengertian psikoanalisis. Selanjutnya, biografi singkat dari tokoh Sigmund Freud dan hasil karyanya. Biografi Sigmund Freud, seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Lahir 6 Mei 1856 dan wafat tanggal 23 September 1939. Sigmund Freud seorang psikoanalisis terkenal, memiliki banyak karya yang mempengaruhi bidang psikologi dan psikoanalisis. Beberapa karya terkenalnya meliputi interpretasi mimpi, psikopatologi kehidupan sehari-hari, dan peradaban dan ketidakpuasan manusia. Freud juga dikenal dengan konsep-konsep seperti id, ego, dan superego, serta teori perkembangan psikoseksual. Hai guys, kali ini aku bakal ngejelasin tentang faktor apa saja sih yang mempengaruhi kepribadian dan konsep dasar dari teori kepribadian Sigmund. Dan aku akan memberikan jawaban apa sih faktor yang mendasari kepribadian seseorang itu, yaitu interaksi yang kompleks antara tiga komponen kepribadian, yaitu ID, ego, dan superego. Dan apa sih konsep dasar dari teori kepribadian Sigmund, yaitu tentang pertentangan tiga komponen kepribadian, yaitu ID, ego, dan superego. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang id, ego, dan superego. Jadi di sini penjelasan dari id, ego, dan superego adalah id termasuk bagian primitif atau naluriah dari pikiran. Id itu juga termasuk dari kepribadian manusia yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia. Lalu ada ego. Ego menggunakan prinsip realitas. Dan fungsinya ego itu untuk menjembatani tuntutan id dengan realitas yang ada di dunia. Dan yang terakhir ada superego. Superego adalah hati nurani yang menjadi internalisasi dari norma-norma sosial dan kultural yang ada di masyarakat. Materi selanjutnya itu tentang dinamika kepribadian. Selanjutnya pembahasan tentang dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian itu ada 3, yaitu insting, kecemasan, dan mekanisme pertahanan ego. Pembahasan pertama yaitu insting. Insting adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut muasan. Sumber insting ialah kondisi jasmania atau kebutuhan fisik. Untuk jenisnya, jenis insting itu ada 2, yaitu insting hidup, life instinct, dan insting mati, death instinct. Insting hidup disebut juga eros. Eros adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti lapar, haus, dan seks. Bentuk energi yang dipakai oleh insting hidup itu disebut libido. Lalu ada insting mati. Insting mati disebut juga insting-insting merusak atau destruktif.
Insting ini hampir tidak memiliki tujuan dan fungsi yang jelas. Freud menyebutkan salah satu bentuk energi yang paling bisa diidentifikasi dari insting ini ialah dorongan agresif. Berikutnya, kecemasan. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya. Ada 3 jenis kecemasan. Yang pertama, kecemasan realistis, yaitu cemas terhadap bahaya nyata. Yang kedua, kecemasan neurotis, cemas atau takut terhadap dampak atau hukuman yang sifatnya tidak nyata atau belum terjadi atau berupa khayalan. Dan yang terakhir, ada kecemasan moral, berupa teguran hati, pelanggaran standar diri atau moral. Selanjutnya, yang terakhir tentang dinamika kepribadian ada mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego ialah cara ego untuk menahan tekanan diri, id, dan superego agar tidak menimbulkan kecemasan. Ada 7 bentuk mekanisme pertahanan ego. Yang pertama, identifikasi, yaitu cara mereduksi tegangan dengan meniru atau mengidentifikasikan diri dengan orang yang dianggap lebih berhasil. Lalu yang kedua ada pemindahan atau reaksi kompromi. Untuk pemindahan dan reaksi kompromi ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada sublimasi, yaitu menyalurkan pada suatu kreativitas atau aktivitas bernilai tinggi. Lalu kedua ada substitusi, yaitu memindahkan dorongan pada objek dengan nilai kepuasan yang mirip. Lalu yang ketiga ada kompensasi, yaitu mengganti objek karena kegagalan pemenuhan pada objek sebelumnya. Lalu bentuk mekanisme pertahanan ego yang ketiga ada represi, yaitu proses ego memakai kekuatan antiketes untuk menekan segala sesuatu. Lalu berikutnya ada fiksasi dan regresi, fixation and regression. Fiksasi ialah kecenderungan seseorang bertahan pada fase perkembangan tertentu karena merasa puas dan aman di tahap tersebut. Lalu regresi ialah pilihan untuk mundur pada tahap perkembangan sebelumnya. Berikutnya ada proyeksi. Proyeksi adalah mekanisme mengubah kecemasan neurotis atau moral menjadi kecemasan realistis dengan cara melemparkan impuls-impuls internal yang mengancam dipindahkan ke objek di luar, sehingga seolah-olah ancaman itu terproyeksi dari objek eksternal kepada diri orang itu sendiri. Lalu ada introyeksi, yaitu mekanisme pertahanan di mana seseorang meleburkan sifat-sifat positif orang lain ke dalam egonya sendiri. Lalu ada pembentukan reaksi, tindakan defensif dengan cara mengganti impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan impuls atau perasaan lawan atau kebalikannya dalam kesadaran. Biasanya reaksi formasi ditandai oleh sifat serba berlebihan, ekstrim, dan konklusif. Nah, setelah dengar penjelasan teman-teman yang tadi, sekarang kita masuk ke faktor timbulnya mekanisme pertahanan. Ikutin yuk penjelasannya. Yang pertama ada identifikasi. Cara mereduksi tegangan dengan meniru atau mengidentifikasi diri dengan orang yang dianggap lebih berhasil memuaskan hasratnya dibanding dirinya. Mekanisme pertahanan identifikasi umumnya dipakai untuk 3 macam tujuan, yaitu merupakan cara orang dapat memperoleh kembali sesuatu objek yang telah hilang, untuk mengatasi rasa takut, dan yang terakhir melalui identifikasi orang memperoleh informasi baru dengan mencocokkan hayalan mental dengan kenyataan. Yang kedua ada pemindahan atau reaksi kompromi. Ketika objek kateksis asli yang dipilih oleh insting tidak dapat dicapai karena ada rintangan dari luar atau dari dalam insting itu, direpres kembali ke ketidaksadaran atau ego menawarkan kateksis baru, yang berarti pemindahan energi dari objek satu ke objek lainnya sampai ditemukan objek yang dapat mereduksi tegangan.
ada 3 macam reaksi kompromi. Yang pertama, sublimasi, kedua, substitusi, dan yang terakhir, kompensasi. Yang ketiga ada represi. Represi adalah proses ego memakai kekuatan anti-kataksis untuk menekan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran. Yang keempat ada fiksasi dan regresi. Fiksasi adalah terhentinya perkembangan normal pada tahap perkembangan tertentu karena perkembangan lanjutannya sangat sukar sehingga menimbulkan frustasi dan kecemasan yang terlalu kuat. Frustasi, kecemasan, dan pengalaman traumatik yang sangat kuat pada tahap perkembangan tertentu dapat berakibat orang regresi, mundur ke tahap perkembangan yang terdahulu di mana dia merasa puas di sana. Progresi yang gagal membuat orang menarik diri atau regresi. Yang kelima ada proyeksi. Proyeksi adalah mekanisme mengubah kecemasan neurotis atau moral menjadi kecemasan realistis dengan cara melemparkan impuls-impuls internal yang mengancam dipindahkan ke objek di luar, sehingga seolah-olah ancaman itu terproyeksi dari objek eksternal kepada diri orang itu sendiri. Misalnya, seorang anak yang meniru gaya tingkah laku bintang film menjadi introyeksi. Kalau peniruan itu dapat meningkatkan harga diri dan menekan perasaan rendah diri, sehingga anak itu merasa lebih bangga dengan dirinya sendiri. Yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, ada pembentukan reaksi. Tindakan defensif dengan cara mengganti impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan impuls atau perasaan lawan kebalikannya dalam kesadaran. Misalnya, benci diganti cinta, rasa bermusuhan diganti dengan ekspresi persahabatan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud. Fase perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pertama, tahap oral. Fase ini terjadi pada bayi usia 0-1 tahun, di mana sensasi dan kepuasan utama berpusat pada mulut dengan aktivitas seperti menyusui dan menggigit. Tahap kedua, tahap anal, terjadi pada anak usia 1-3 tahun, di mana fokus utama adalah pada kontrol buang air yang dapat mempengaruhi pola kepribadian terkait keteraturan dan kebersihan. Tahap ketiga, tahap falik. Tahap ini terjadi pada anak usia 3-6 tahun, di mana perhatian seksual tertuju pada alat kelamin sendiri, dan fase ini seringkali dihubungkan dengan kompleks Oedipus pada anak laki-laki. Tahap keempat, tahap latensi. Fase ini terjadi pada anak usia sekitar 6 tahun hingga pubertas, di mana perhatian seksual tampaknya tidak aktif, dan anak lebih fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan intelektual. Tahap terakhir, tahap genital. Fase ini dimulai pada masa pubertas, di mana fokus utama kembali pada aktivitas seksual dan perkembangan hubungan yang intim dengan individu yang lain. Adapun beberapa teknik dasar yang digunakan dalam pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Adapun beberapa pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud menggunakan beberapa teknik dasar yaitu yang pertama asosiasi bebas. Klien diminta untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan ingatan tanpa sensor atau penilaian diri sendiri. Ini membantu mengakses isi bawah sadar. Yang kedua, penafsiran. Terapis menyelidiki makna tersebut dari apa yang dikatakan atau dialami klien, mencoba untuk mengungkapkan konflik atau pola pikir yang mendasarinya. Yang ketiga, penyadaran. Terapis membantu klien untuk menyadari konflik, dorongan, dan pikiran yang mungkin tersembunyi dalam pikiran atau perilaku mereka. Yang keempat, transference. Klien dapat memindahkan perasaan atau respon emosional dari hubungan masa lalu ke terapis. Yang kelima, kontra-transference. Terapis mengenali dan mengelola perasaan pribadi mereka terhadap klien yang dapat mengaruhi dinamika terapeutik. Yang
Yang keenam adalah analisis mimpi. Freud meyakini bahwa mimpi adalah jendela ke dalam isi bawah sadar. Jadi menganalisis mimpi klien dapat membantu memahami konflik yang mendasarinya. Yang ketujuh atau terakhir, identifikasi proyektif. Terapis menggunakan respon klien terhadap gambar atau situasi tertentu untuk mengeksplorasi perasaan dan konflik bawah sadar mereka. Itu adalah beberapa teknik dasar yang digunakan Freud dalam psikoanalisis. Oke guys, itu tadi adalah penjelasan terkait materi kelompok kami. Gimana? Udah pada paham belum tentang teori psikoanalisis? Tentunya udah paham dong, karena kan tadi udah dijelasin sama teman-teman dari kelompok aku. Oke guys, sekian aja vlog kami terkait materi teori psikoanalisis. See you, bye-bye guys.